salut dengan warga Pati yang punya keberanian melawan pemimpin yang arogan, melawan pemimpin yang dolim. Saya berharap keberanian warga Pati ini diikuti oleh warga di tempat lain, di kabupaten lain, di kota-kota lain. Kalau memang ada pemimpin yang dolim, kalau memang ada pemimpin yang sombong, kalau memang ada pemimpin yang arogan, harus dilawan. Ingat, situasi ekonomi Indonesia masih belum baik-baik saja. Maka kalau membuat kebijakan harus berdasarkan dari keinginan masyarakat, bukan keinginan para pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya warga Pati, Kabupaten Pati, siap perang melawan para pejabat di Pati yang kena virus bajingan Jokowi. Ya, warga Pati siap perang melawan para pejabat di Pati, ya kabupaten, ya bupati dan kerabat pejabatnya yang kena virus bajingan Jokowi. Ya. Ya, ini pernyataan yang dibuat oleh para TikToker, ya. Mari kita tumpas Sudewo, Bupati Pati, jongos bajingan Jokowi. Coba bayangkan. Ya, ini dari Mr. Bejo Wage, ya. Kita tahu pemirsa, tampaknya Pati sedang bergolak banget, yang tampaknya tidak lagi cukup diredakan dengan dibatalkannya kenaikan pajak 250%, ya. Tetapi sekarang ini merambah kepada kesiapan perang. Nah, ini kalau kita melihat sejarahnya Pati, di mana ada salah satu keturunan dari kerajaan Islam Demak, yakni Aryo Penangsang, memang nyali dan keberaniannya luar biasa gitu pemirsa. Dan TikTok di Pati sekarang itu, ya, kalau kita melihat gending-gending Jawa itu sudah mengungkap palaran yang isinya itu tantangan perang pemirsa. Lagu-lagu palaran itu adalah lagu-lagu duka dan juga keberanian untuk perang, ya, dibuat semacam lagu seperti itu. Karena itu saya kira penting lah, ya, datangkan aja Mukidi, datangkan saja Jokowi itu ke Pati membantu Bupati Sudewo, ya, untuk menghadapi amarah rakyat itu. Berani nggak Jokowi itu datang ke Pati? Dan ini sekaligus juga membuktikan benar tidak bahwa Bupati Sudewo itu, ya, akrab atau mendapatkan dukungan penuh dari Mukidi itu. Ya, kalau kita lihat dari fotonya, ya, Jokowi itu memang akrab sama, atau paling tidak foto berselfie lah antara dia dengan Bupati Sudewo sama istrinya, dokter kalau tidak salah, ya. Nah, minta tolong dong kepada Mukidi, karena kita tahu semua ini pemirsa, Pati itu Jokowi itu menang total, Prabowo Gibran itu menang total, jadi pendukungnya Jokowi semua, nyaris lah. Ya, kalau tidak salah itu Anies Baswedan itu nggak nyampe 20% itu di Pati itu suara pilpresnya beberapa waktu yang lalu itu, ya. Karena memang yang ada di Pati itu sudah luar biasa dukungannya ke Prabowo itu, ya. Ini luar biasa, ya, bahwa sekarang akhirnya rakyat Pati tahu bahwa apa yang mereka dukung itu betul-betul hancur-hancuran. Ya, ternyata memang ada hasilnya pemirsa. Pasangan Prabowo Gibran itu unggul sekitar 60,42%, Ganjar dan Mahfud itu totalnya adalah sekitar 32%, dan Anies Baswedan hanya dapat 6,62%. Itu di Pati, yang memberikan gambaran betapa sebetulnya Pati itu menjadi basisnya Jokowi
dan basisnya PDIP. Ya, keberanang. Nah, sekarang itu bergolak. Yang luar biasa, ya, dukungan kepada rakyat pasti, ya, itu terlihat itu dari air-air aqua yang berjajar di depan pendopo Kabupaten Pati itu luar biasa. Dan itu tidak hanya dari warga Pati, ada dari Kalimantan, ada dari Tangerang, ada dari berbagai daerah yang tampaknya menginginkan bahwa revolusi ini terjadi di Pati, ya, untuk melawan pejabat-pejabat, ya, ya, yang didukung oleh bajingan Jokowi, virus bajingan Jokowi. Nah, karena itu Jokowi harusnya kalau mau menunjukkan kekuatannya bahwa dia didukung oleh rakyat Pati, datang dong ke Pati meredakan apa yang dihadapi oleh Sudewo ini. Ya, kalau tidak terkendali, dan ini hanya ngitung hari aja, katanya tanggal 13 Agustus nanti itu akan menjadi lautan manusia, ya, hati-hati kalau sampai akhirnya meledak, salah mengantisipasi, kayaknya berani banget kalau kita lihat rakyat Pati yang seperti itu gitu loh. Karena itu Jokowi tanggal 13 Agustus itu diminta ke Pati, redakan amarahnya kalau memang mampu dan kalau Jokowi punya nyali untuk berani. Ya, kebayangkan kalau pendukung utama dari Jokowi yang seperti itu banyaknya saja sekarang tumbah lelo kepada yang didukungnya dahulu, ya, apalagi daerah-daerah lain. Karena daerah-daerah lain ini juga kesetiaannya bupati itu rata-rata kalau sudah dipilih oleh rakyat itu tidak kepada rakyat, tapi pada pejabat yang ada di atasnya. Ya, habis tidak apa-apa itu APBD untuk menyervis pejabat yang ada di atasnya. Karena itu di daerah-daerah Sumatera seperti Lampung itu jalanan seperti bernafas dalam lumpur. Mobil-mobil, truk-truk itu hampir KO semua kalau ada perjalanan di Lampung, apalagi bukan di jalan nasionalnya. Habis itu semua. Loh, kenapa APBD-nya habis? Ya untuk nyervis pejabatnya, untuk pejabat daerahnya, rakyat tinggal mendapatkan tipu-tipunya doang. Tuh yang terjadi itu kayak begitu. Ya kita tunggu saja, ya, berani enggak Jokowi hadir di Pati untuk menyelamatkan, ya, bupati yang dia dukung, yang katanya cukup dekat dengan dirinya itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.